Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham besar kinerja spektakuler 4 tahun naik terus, bagi dividen setiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas saham perusahaan besar yang merupakan market leader di industrinya. Produknya sangat dibutuhkan dan hampir pasti kamu pernah menggunakannya. Perusahaan rutin bagi dividen setiap tahun dan punya laba yang terus tumbuh. Rasio utangnya juga rendah dengan DIR yang hanya 23% saja. Sayangnya, dari sisi valuasi, saham ini punya PBV yang sudah premium yaitu sekitar 5 kali. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. KLBF punya aset 25,26 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 25,66 triliun. Artinya aset KLBF turun 1,56% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 25,26 triliun, perusahaan punya aset tetap 7,92 triliun. Artinya 31,35% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,88%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 25,26 triliun, perusahaan punya persediaan 6,02 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 18,50%. Kedua, liabilitas. KLBF punya liabilitas 4,53 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 4,4 triliun. Berarti hutang KLBF naik 2,95% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 4,53 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 1,8 triliun. Artinya 39,74% hutang KLBF berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13,92%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga beban akrual. Dari total liabilitas 4,53 triliun, perusahaan punya beban akrual 0,69 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 25,45%. Ketiga, ekuitas. KLBF punya ekuitas 19,05 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 19,57 triliun, artinya ekuitas KLBF turun 2,66%. Dari total ekuitas 19,05 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 18,44 triliun. Artinya 96,80% ekuitas KLBF berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,11%. Keempat, pendapatan. KLBF punya pendapatan 13,87 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 12,37 triliun. Berarti pendapatan KLBF naik 12,13% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. KLBF punya biaya pokok penjualan sebanyak 8,07 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 6,97 triliun. Berarti biaya pokok KLBF naik 15,78% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. KLBF mampu menghasilkan laba sebanyak 1,63 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,49 triliun, berarti laba perusahaan naik 9,40% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. KLBF punya ROE 17,10% dengan NPM 11,80%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DIR 23,80%. Rasio keuangan perusahaan bagus dengan ROE dan NPM yang berada di atas 10%. Selain itu, komposisi DIR perusahaan hanya 23% saja, yang berarti total utang tidak sampai 30% dari modal usahanya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 29,3 kali dan PBV 5 kali. Saham KLBF punya valuasi PER dan PBV yang tinggi. Dengan modal per lembar Rp406, harga sahamnya dijual dengan harga Rp2.050. Artinya harga di pasar 5 kali lipat lebih besar dibandingkan modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Saldo kas yang berkurang berdampak pada penurunan total aset. 2. Utang usaha dan beban akrual yang bertambah membuat liabilitas mengalami peningkatan. 3. Berkurangnya modal treasury berdampak pada penurunan ekuitas.
4. Laba bisa naik 9% karena pendapatan yang tumbuh melebihi biaya pokok. 5. Rasio keuangan bisa dikatakan baik. 6. Valuasi sudah tinggi dan tidak lagi murah. Demikian analisis singkat saham KLBF berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you.